Ketemu lagi dengan saya Bidan Eka. Malam ini kita mau bahas tentang lilitan tali pusat. Memungkinkan nggak? Mungkin nggak untuk lahir normal? Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu. Nah, yang mana sih yang namanya tali pusat? Ya, jadi gini. Kalau secara ininya tuh gambarannya seperti ini. Jadi dari ibu, dari sini nih, ini yang bagian ini yang nempel ke ibu. Ya, ini yang nempel ke ibu, lalu nanti salurannya ke bayi itu melalui tali pusat, ya. Ini plasenta yang akan mengalirkan nutrisi dan zat-zat yang bermanfaat, ya. Oksigen, nah itu masuknya dari ibu ke janin itu melalui tali pusat dikirim, ya, ke bayinya. Jadi gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, loh, kok kamu ngikut sini? Nah, gambarannya tuh di gambar ini kelihatan nggak? Tuh, kayaknya jelas ya. Ini plasenta yang saya sebut tadi. Ya, bisa lihat ya yang merah-merah ini plasentanya. Nah, kamu ngikut live. Kelihatan kan? Ayo, saya juga silau-silau gimana gitu ya. Aduh. Dianya terbang. Gede ya. Oke. Nah, nanti taruh sini. Nah, ini gambarannya plasenta. Nggak kelihatan. Waduh. Coba yang dari Instagram kelihatan nggak nih gambarnya? Saya deketin aja gini lah ya. Tapi ada kilat-kilatnya. Nah, gini. Ya. Atau nonaktifin komentar gimana sih kalau di Facebook? Nggak tahu ininya, settingannya gimana. Malah gini kelihatan. Lebih dekat ya, lebih dekat. Oke, taruh sini dulu. Oke. Nah, gini, nih. Walah, yang di Instagram jelas, Facebooknya berkaca-kaca. Yang di Facebook jelas, Instagram berkaca-kaca. Oke, gini pas. Nah, jadi ini plasenta yang saya sebut tadi. Ya, terus ngalirkan ke bayi melalui tali pusat. Nih. Oke, nanti nyampenya di pusernya bayi. Gitu. Oke, nah. Kalau tali pusernya panjang, ini sering, ya kelihatan mantap. Oke, wah ada Pak Jos, Bung Jos. Kelihatan, oke mantap. Kalau tali pusernya panjang, ini kadangkala saat bayi bergerak di dalam, ya apalagi gerakannya lincah, itu sering membuat tali pusarnya ini melilit di lehernya bayi, biasanya sih gitu ya. Gini, nih tali pusarnya tadi nempel di sini, terus dia di dalam dibungkus gini, dibungkus sama selaput ketuban. Nah gini, rempong ya, pegang properti. Nah gini, jadi dia dibungkus di dalam selaput ketuban, kurang lebih gini, kelihatan ya. Nah, mirip kan sama foto yang tadi? Nah, jadi kalau bayinya aktif bergerak, kadangkala tali pusat yang panjang ini akan membuat dia terlilit di lehernya. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa lebih dari itu.
Bisa juga sampai melilit tubuhnya, keteknya atau ketiaknya sampai dari lingkar pahanya itu, ya, selangkangan pahanya itu bisa melingkar di tali pusatnya itu bisa melingkar di pahanya. Oke, nah sebenarnya apa yang menyebabkan itu sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan. Jadi kalau bilang pasti karena anak pertama misalkan gitu ya, pasti karena anak pertama tuh makanya terlilit tali pusat. Walah, dia ngikut si Meong. Sabar ya Moza, kamu ya dijadiin mainan tuh ikat-ikatannya. Oke, jadi sampai di mana nih? Walah, sakit loh kamu nyakar itu. Wah. Mana nih? Bidan Dodo, mudah-mudahan dia lihat, nyaksikan. Dijemput nih adik kandungnya. Kita lanjutin. Mohon maaf ya, tadi ke distrak. Apa tadi? Kalau ditanya apa sih penyebabnya? Penyebab pastinya belum ada yang bisa memastikan. Pasti karena ini belum ada yang bisa memastikan. Jadi sejauh ini masih hanya faktor predisposisi gitu ya, faktor kemungkinan demi kemungkinan gitu ya. Jadi karena bayinya aktif di dalam kandungan itu biasanya, terus kemudian tali pusatnya terlalu panjang itu biasanya yang membuat bayi itu mudah mengalami lilitan tali pusat. Terus apa sih bahayanya? Kok orang semakin kesini semakin ngerasa alergi banget kalau bayinya itu mengalami lilitan tali pusat. Alergi banget. Bahkan ada yang nangis sampai sesenggukan gitu ya, Bu. Aduh gimana ini, saya nggak bisa, kata dokter atau hasil USG saya nggak boleh lahir normal. Atau kata Bu Bidan, kata provider persalinan, saya nggak boleh lahir normal karena bayinya terlilit tali pusat. Oke. Sejauh ini dari proses penapisan, artinya penyaringan gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang memang tidak dianjurkan untuk proses persalinannya dilakukan secara normal. Tapi sejauh ini lilitan tali pusat tidak menjadi satu indikasi untuk kita lalu harus menjalani sesar. Jadi bukan menjadi hal yang keharusan ketika lilitan tali pusat di leher bayi terus harus buru-buru harus disesar gitu ya. Di Facebook kelihatan jelas kan ya, kayaknya agak redup ya gitu ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan nanti aja saya jawab ya, mudah-mudahan bisa nyambung nanti, kejawab juga akhirnya gitu ya. Nah, jadi gambarannya kira-kira seperti ini, bayi di dalam kandungan. Nah, faktor yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa sih kok hampir rata-rata lilitan tali pusat itu diwanti-wantiin untuk tidak menjalani proses persalinan secara normal. Padahal dalam sisi penapisan tadi yang saya bilang tidak menjadi satu keharusan orang yang mengalami bayinya terlilit tali pusat harus menjalani proses persalinan sesar. Enggak mesti. Apa kurang tegak gini ya? Kayaknya kok kurang jelas, redup ininya. Enggak ngerti pengaturannya gimana ya? Gitulah ya. Oke. Apa sih yang membuatnya orang kok banyak khawatir tentang itu? Oke, gini. Tali pusat ini tadi kita udah ceritain bahwa dia tempat saluran, ya, tempat ibu menyalurkan zat-zat gizinya yang asalnya dari plasenta ke bayi melalui tali pusat ini. Ya, nah, gitu. Jadi dia mengirimkan oksigen ke bayi, medianya melalui tali pusat ini ke bayi. Nah, bayangin
kalau dia terlilit tali pusat, ya, tangannya dibuka dulu, gini, terlilit tali pusat, nah gini, oke, harusnya lebih panjang dari ini ya, nah kira-kira beginilah dia, tapi kan kalau pakai pantom ini, pakai manekin ini kan jadinya lebih pendek lagi gitu. Nah, ini akan menyulitkan bayi untuk turun saat di proses persalinan nanti. Ya, karena panjangnya tali pusat jadi lebih pendek dari yang sebelumnya karena sudah dimakan lilitannya itu tadi. Sudah semakin banyak lilitannya pastinya tali pusatnya semakin pendek. Kemudian apa yang membuat dia khawatir? Nah, semakin dia turun ke bawah dengan lilitan tali pusat ini tadi, ini yang membuat ruang di jalan lahir itu kan tentunya tidak seluas pada saat dia di dalam kandungan, dia di dalam rahim. Ya, nah ini yang membuat kita sering mengkhawatirkan kesejahteraan janinnya. Jadi nanti takutnya dia terhimpit, otomatis jalan nafasnya akan mengalami sedikit gangguan. Kan gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang membuat kita mengkhawatirkan kondisi-kondisi yang terlilit tali pusat ini? Saking ketatnya, bayi akan tercekik lehernya. Saking kuatnya, bayi akan tercekik lehernya, sehingga kesannya kayak dicekik beneran gitu. Jadi dia akan lebih kesulitan lagi bernafas ya, padahal nafasnya itu kan sumbernya dari sini. Jadi dia bayangannya tidak bernafas dengan paru-parunya ya. Bukan langsung terus. Nah, bukan gitu. Tapi ketika dililit otomatis sumber nutrisi oksigen, nah ini akan jadi semakin kecil. Ya, sumbernya jadi semakin kecil. Ya, semakin terhimpit makin kecil dia. Tercekik. Nah, kita aja kalau tercekik biasanya ya gitu amsyong. Nah, ini yang sering menyebabkan kejadian terlilit tali pusat yang terlalu ketat. Membuat, mohon izin, kejadian KJDK, kematian janin dalam kandungan. Kita nggak tahu-tahu nih, kontraksi belum ada, ketuban belum pecah, tapi kok bayinya mengalami kematian dalam kandungan, ya, kematian janin dalam kandungan. Nah, salah satu penyebabnya ini. Terlilit tali pusat yang begitu ketat membuat sirkulasi oksigen, nutrisi ke janin jadi terhambat dan bayinya tercekik. Itu. Udah. Nah, terus karena ini memang nggak bisa kita prediksikan, nggak bisa kita atur-atur supaya gimana sih caranya untuk mencegah terjadinya lilitan tali pusat. Nggak bisa, Bun. Nggak bisa. Nah, cara-cara fisik nggak bisa. Kenapa? Karena memang itu natural. Karena memang itu gerak bayinya. Nggak bisa kita atur. Dedek, berhenti. Jangan geraknya terlalu aktif. Nanti malah terlilit tali pusat. Nih, kadang-kadang malah kita bilang begitu, malah yang terjadi terlilit tali pusat. Karena itu pengalaman saya. Saya waktu anak pertama itu gitu. Tengah malam sering terbangun hanya gara-gara ditendang sama bayi dalam kandungan saya. Pokoknya gerakannya tuh lebih aktif tengah malam. Jadi kadang-kadang suka terbangun dengan tendangannya gitu ya. Nah, lalu apa yang saya bilang? Begitu saya bangun, terus saya elus perut saya. Nah, aduh udah malam, yuk tidur. Jangan terlalu aktif. Nah, bahasa Medannya tuh jangan lasak-lasak gitu ya. Nah, jangan lasak-lasak. Ini nanti kamu bisa terlilit tali pusat. Nah, apa yang terjadi? Benar. Dia terlilit tali pusat sampai 2 kali lilitan tali pusat, ya. Tapi alhamdulillah dia bisa lewat jalan normal. Tapi nanti akan kita kisahkan lagi ya. Oke. Kembali lagi ke sini. Jadi itu tadi ya, kenapa sering dikhawatirkan. Tapi ya wajar sih, memang manusiawi ya. Secara natural kita punya sifat dari otak primitif kita, yaitu otak reptil. Itu memang sifatnya adalah biar bagaimanapun caranya kita harus mempertahankan kehidupan. Kita nggak ingin ada yang hilang, kita nggak ingin ada yang pergi, kita nggak ingin ada yang
meninggal gitu ya. Ya, itu memang sifatnya dari naturalnya kita. Itu manusiawi. Nah, oleh karena itu, kita akan berupaya untuk bagaimana supaya tidak terjadi. Itu memang natural. Tapi apapun ceritanya, kita cuma bisa berikhtiar, nggak bisa memastikan apakah nanti ini pasti sehat walafiat, nggak bisa memastikan pasti lahiran lancar, ya nggak bisa. Ya tetap semua itu demi kemungkinan kan gitu ya. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang apa sih yang dikhawatirkan ya, wajar manusiawi itu kalau kita mengkhawatirkan. Kemudian bagaimana solusinya? Nah, wala. Kaget aku. Ya udahlah, tiduran dulu di situ. Ya. Bagaimana solusinya? Jadi kalau untuk menghentikan pergerakan bayi yang membuat bayi itu jadi kecil peluangnya untuk membuat lilitan di lehernya, itu nggak bisa. Karena kita akan bilang, aduh nak, jangan sampai terjadi kan gitu ya. Makin kita ingin tidak terjadi, biasanya makin terjadi. Maka hati-hati dengan apa yang kita inginkan, kan gitu ya. Oke. Salah satunya adalah cara untuk mencegahnya bisa dengan komunikasi dengan janin. Ya, komunikasi dengan janin. Jadi bayi itu punya kecerdasan spiritual yang luar biasa. Kecerdasan alami dalam tubuhnya yang sudah dititipkan oleh Allah. Itu benar-benar di luar jangkauan kita. Tapi seringnya kita sering mengukurnya dengan logika kita. Masa iya sih bayi di dalam kandungan bisa diajak komunikasi? Loh, jangan salah. Tubuh kita yang enggak terlihat tidak bisa bicara, tidak punya nyawa gitu ya, tapi dia bisa merespon apa yang kita omongkan gitu ya, apalagi bayi di dalam kandungan. Nah, sebenarnya sering sih saya sharing ini kalau lagi ngisi seminar gitu ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya. Jadi berdasarkan penelitian dari salah satunya saya merujuk kepada Dr. Masaru Emoto. Penelitiannya tentang the true power of water. Jadi dia meneliti tentang air. Nah, air itu ternyata walaupun kita lihat wujudnya tidak pernah ada ruhnya gitu ya. Kalau diajak komunikasi kan kayaknya lucu gitu ya. Nah, jadi kesannya aneh gitu kok ngomong sama air. Tapi beliau melakukan penelitian ini dan penelitiannya itu bukan main-main, tapi bahkan sudah dipublikasikan dan diundang ke markas PBB untuk presentasi tentang hasil penelitiannya. Jadi nanti boleh dibaca ya, boleh googling, boleh YouTube, apalah terserah. Ya, jadi cari tahu tentang penelitian tentang air Dr. Masaru Emoto. Apa yang dilakukannya? Jadi beliau mengambil satu sumber air, ya satu sumber air itu diletakkan dalam satu wadah, katakanlah gitu ya. Terus dibagi-bagi, ya dibagi-bagi. Nah, satu wadah bisa ada 4 wadah gitu ya, dibagi-bagi. Wadahnya katakanlah gelas gitu. Terus air ini diajak komunikasi. Ya pertama-tama mungkin dia pancing rasanya keluar, jadi dia ajak komunikasi yang baik-baik ya. Dia bilang, terima kasih air, kamu tuh luar biasa, diciptakan Tuhan buat saya untuk membantu kehidupan saya, misal gitu ya. Pokoknya diucapkan kata-kata terima kasih, dipuji-puji, diseneng-senengin gitu ya ke air. Padahal kita tahu air ini nggak bisa diajak ngomong ya, menurut logika. Nah itu tadi ya, menurut logika air nggak bisa diajak ngomong, tapi ternyata dia mampu merekam semua apapun pancaran perasaan yang kita ungkapkan. Jadi dengan penuh perasaan dia bilang, air kamu tuh luar biasa, hebat, makasih ya gitu. Terus air yang berikutnya dia puji-puji, ya ucapin apalah lagi, kamu tuh cantik, penuh dengan gitu-gitulah, pokoknya yang indah-indah. Nah yang satu dibilang apa? Kamu tuh bodoh, gak ada gunanya gitu, airnya digituin.
Terus air yang lain lagi malah dimaki-maki, sumpah serapah dikeluarin semua, sampai segala kandang binatang gitu ya, kandang hewan disebutin ya, nama-nama hewan disebutin ya, si anu gitulah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dari setiap masing-masing wadah ini diambillah sampelnya untuk dibekukan di lemari es ya, dalam suhu tertentu. Lalu dengan kamera yang SLR-nya tinggi, masing-masing bekuan es tadi ini difoto. Nah, apa hasilnya? Berbeda-beda nih molekul airnya. Ya, berbeda-beda molekul airnya. Jadi yang diucapkan kata-kata yang baik-baik ini ya cantik seperti butiran kristal gitu ya. Terus nanti yang jelek-jelek ini, diomongin jelek, dimaki-maki ini tadi beda lagi reaksinya itu, ya berbentuk seperti pendaran kemarahan, aura yang tidak baik gitulah ya. Padahal dari satu sumber air yang sama, tapi diberi perlakuan berbeda. Satu diberikan treatment positif, satu lagi diberikan treatment yang negatif. Nah, itu air. Air yang kita bilang tidak bisa diajak komunikasi. Nah, kalau nggak percaya nanti googling ya, saya nggak omong kosong. Gitu, ini penelitian, bukan kata saya. Tapi dengan itu saya mulai mikir bahwa gini, air yang tidak bisa berbicara saja, dia bisa merekam apapun yang dipancarkan kepadanya. Sedangkan tubuh kita itu hampir 75% isinya air. Darah kita kan air. Ya kan? Nah, diinjut-injut gini kan bisa, kenapa diinjut-injut gini bisa? Karena memang isinya lebih dominan air. Ya kan? Oke. Sudah? Karena dominan 75% isinya air, maka apapun yang kita ucapkan, kita omongkan ke diri kita, itu ngefek. Nah, sekarang coba flashback ke belakang. Apa yang paling sering kita ucapkan ke diri kita? Aduh, sialnya aku hari ini, misalkan gitu. Tanpa Anda suruh-suruh, tubuh Anda langsung merespon, oh sial hari ini, misalnya gitu ya. Nah, ini saya dengan kesadaran ngomongnya. Begitu juga kalau kita omongin yang baik-baik, ya. Kalau kita omongin yang baik-baik, oh saya sehat, saya ceria, saya penuh dengan kedamaian. Nah, makanya saya sering sekarang ini kayak orang gila. Kalau lihat ke cermin, saya langsung bilang, Eka, kamu itu orang hebat, kamu itu orang sukses, banyak rezeki, misal gitu ya. Nah, itu yang sering saya lakukan. Nah, apa yang terjadi? Ya udah, ya hari-harinya alhamdulillah makin membaik kan gitu ya. Tapi itu dilakukan dengan kesadaran. Sayangnya, yang sadar dengan yang tidak kita sadari, kita ucapkan, kita pancarkan perasaan, ya ibarat katanya batin gitu ya. Batin itu kan seringnya yang jelek-jelek. Itu pun ngefek ke diri kita. Kenapa? Nih, saya coba. Tadi kayak yang saya bilang pertama kali. Waktu di anak saya yang pertama, saya gitu kan ya, tengah malam terus bilang, Dek, jangan lasak-lasak, kata orang Medan. Ya. Atau jangan terlalu aktif nak, nanti kamu terlilit tali pusat. Nah, itu kan batin sebenarnya sih, nggak saya omongin secara langsung. Tapi yang terjadi apa? Ya beneran. Oke? Nah, apalagi yang membuat kita sering begitu? Ngelihat orang punya pengalaman negatif seputar lilitan tali pusat, terus Anda bilangnya apa? Batin juga toh? Waduh, nanti takutnya aku begitu juga. Nanti kalau terlilit tali pusat gimana? Gitu kan ya? Seringnya begitu. Lihat orang terlilit tali pusat terus kita nanya, nanti kalau aku ngalamin terlilit tali pusat juga gimana? Ya beneran dijawab oleh tubuhnya. Kenapa? Karena tubuh kita itu dominan 75% isinya air. Sudah? Nah, apalagi yang membuat kita sering sekali batin seperti itu? Nah, sering kepo nggak? Di akhir-akhir kehamilan itu ibu hamil sering kepo dengan keadaan janinnya di dalam kandungan. Sering kepo nggak? Tapi keponya malah yang negatif-negatif. Contoh misalkan, ya. Saya bicara fakta nih, sering sekali klien saya sudah misalnya datang ke sini gitu ya untuk cek periksa kehamilan dan konsultasi gitu ya.
Terus dia tanya, Bu, perlu nggak saya di akhir-akhir kehamilan ini, perlu nggak saya USG? Oke, saya bilang, boleh. Keperluannya apa gitu? Maksudnya bukan saya antipati terhadap USG. Saya ya apa ya? Kalau misalkan arahnya kepo yang negatif ini tadi, biasanya saya akan arahkan untuk yang lebih positif lah. Contohnya gitu ya. Nah, apa yang dia sebut? Ya, saya pengen tahu apakah dia air ketubannya cukup. Ya, terus apakah dia terlilit tali pusat? Nah, saya nggak salahin keponya ya, saya nggak salahin keponya. Tapi pastikan niat Anda untuk mencari tahu keadaan bayi di dalam, itu pengen sekedar tahu atau lebih besar kekhawatirannya. Ya, ingat tadi, perasaan kita terpancar dan itu yang biasanya akan mewujud jadi realita. Seperti yang tadi, hasil penelitian air tadi itu. Nah, oke. Nah, mulai dari sini, biasanya ketika kita kepo tentang lilitan tali pusat, yang nggak terlilit pun bisa jadi terlilit tali pusat. Serius nih, ini ngomongnya serius loh. Gitu. Kadangkala apa yang kita pertanyakan di dalam kehidupan ini sering terjadi. Maka nanyanya kalau boleh sih yang baik-baik. Ya kan? Kalau soalnya saya pernah tuh ngalamin. Ya, ini sekedar pengalaman sih sebenarnya. Saya tanya biasanya kan kalau kita tuh sering batin tuh gimana sih rasanya gitu ya. Nah, jadi waktu itu pernah ada bayi yang umur 7 bulan kalau saya nggak salah ya, 7 bulan. Jadi saya dipanggil ke rumahnya, kebetulan rumahnya itu di depan rumah saya gitu ya. Tadi dianya datang pada saat saya lagi keluar. Terus udah saya pulang disampaikan ke saya kan sama bidan-bidan saya, Bu, tadi ibu itu manggil. Dede bayinya sesak gitu. Oke, saya datengin ke rumahnya. Karena di depan rumah saya datengin. Kenapa Bu tadi datang gitu? Ini dia sesak. Terus gimana gitu ya? Terus segitu saat ngelihat dia sesak, kesannya saya iba sih. Terus saya bilang batinnya, waduh kasihannya. Umur 7 bulan ngalamin sesak tuh sampai bunyi gitu. Sampai ya, jadi saya batinnya tuh gini. Aduh Dek, sesaknya, aduh gimana lah rasa sesaknya itu ya gitu. Itu padahal batin. Tapi apa yang terjadi? Karena itu tidak saya sadari. Jadi cilakanya dia, baik disadari ataupun tidak, tetap mancar. Ya, nah apa yang terjadi? Pulangnya itu, saya sampai heran sendiri. Setelah pulang dari situ, saya ada ngisi kelas yoga di klinik yang agak jauh dari sini. Kemudian ketemuan sama orang untuk bicarakan tentang ngisi seminar ya, perencanaan ngisi seminar. Itu bisa saya gini, ngisi yoga itu biasanya nggak kenapa-kenapa, ini tiba-tiba saya sesak ya. Nah, saya sampai sore itu bingung apa yang terjadi. Sampai sudah tapping apa semua terapi healing saya sudah lakoni, tapi nggak selesai juga. Sampai akhirnya setelah udah kegiatan sehari-hari pulang, sampai di rumah sholat maghrib, selesai sholat tuh saya bilang gini, apa ya yang saya batinkan tadi itu, yang tidak saya sadari tapi saya batinkan, yang sampai menghadirkan kenyataan atau realitas saya dikasih izin sesak saat ini. Saya baru terlintas wajah bayi yang tadi saya lihat. Oh iya, itu bayi yang tadinya saya datengin ke rumahnya gitu ya. Nah, jadi saya dikasih rasanya, karena tadi saya tanya, gimana ya rasanya sesak itu gitu. Gini, maksudnya apa yang dialami itu, saya sampai gini, aduh Dek, kasihannya kamu, gimana sih sesak itu gitu. Nah bener, sesak gimana sih kalau sesak itu gitu. Akhirnya bener, saya dikasih sesak. Nah, yang mau saya sampaikan kali ini adalah hati-hati dalam bertanya ke diri sendiri, karena itu akan dijawab. Ya, seringnya kan begitu. Nah, orang kecelakaan di sebelah, terus kita bilang, aduh gimana sih gimana lah rasanya itu ya gitu kan ya. Nah, biasanya nggak selama setelah itu kita yang ngalamin, dikasih tahu rasanya ya. Tapi kadang-kadang karena kita nggak menyadarinya, terus datang, akhirnya kita tanya, aduh kenapa sih, apa sih salahku Tuhan gitu ya. Nah, sing gendong sopo.
kita yang memancarkan, kita yang menghadirkan mengundang realita itu hadir ke diri kita, tapi kita nanya, kok bisa saya dikasih seperti ini? Ya, maka nggak mungkin segala sesuatu itu bisa terjadi di diri kita kalau kita nggak punya peran apa-apa di dalamnya. Coba telusuri ke belakang. Kira-kira saya habis ngapain tadi? Kira-kira apa yang saya lakukan? Apa yang saya minta? Nah, untuk kasus seperti ini juga sama. Ketika ngelihat orang yang lilitan tali pusat, insya Allah mudah-mudahan kalau Anda nanya ke diri Anda sendiri seperti itu, ya gimana sih? Kalau gini, kadang-kadang ya nggak disadari tuh nanyanya seringnya gini. Kalau saya nanti terlilit tali pusat, kalau bayi saya nanti terlilit tali pusat juga gimana Bu Bidan gitu ya? Soalnya kan saya bilang kepentingannya untuk apa? Mau worst case, saya mau ngecek apakah dia terlilit tali pusat. Oh iya, perlukah gitu? Ya, kalau misalkan dia terlilit tali pusat gimana? Nah, itu kan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kalau kita ucapkan itu tadi langsung memancar dan dia terjawab. Gitu loh. Jadi hati-hati. Itu yang tidak kita sadari, ya. Yang kita sadar aja mancar, apalagi yang nggak disadari. Ya, lah pokoknya kebalik-balik ya. Yang tidak disadari aja mancar, apalagi yang disadari, kan gitu ya. Nah, jadi hati-hati dalam batin. Ini perlu kesadaran penuh. Makanya saya sering sharing itu tentang sadar saat melahirkan. Sadar itu maksudnya bukan tidak pingsan, bukan. Sadar itu maksudnya awareness, mindfulness. Ya, mindful. Tahu apa yang kita pancarkan keluar supaya kita tidak bingung kenapa ini terjadi ke diri kita. Oke? Nah, sudah ya, udah paham dari situ ya, Bun? Ya, ini nggak ada niatan untuk menggurui siapa-siapa, tapi ini cerita tentang apa yang saya alami. Saya cuma berbagi pengalaman, berbagi sharing-sharing apa yang sering saya temui di lapangan, saya sering alami di diri saya sendiri, yang itu saya temukan manfaat demi manfaat yang alangkah sayangnya kalau itu tidak saya bagikan. Gitu loh. Ya, sudah. Jadi jangan langsung bingung kenapa bayi saya terlilit tali pusat, ya, karena kalau urusan batin itu tidak sadar, maka seringnya itu tidak dalam keadaan sadar. Seringnya itu adalah pikiran bawah sadar yang bekerja. Saya nggak pernah batin, nanti ada tuh yang komennya begitu. Saya nggak pernah batin untuk lahiran sesar, tapi ternyata saya sesar loh. Namanya tidak disadari, ya berarti bisa program di bawah sadar kita yang ikut mempengaruhi realita menjadi nyata, gitu loh ya. Oke, nah kemudian apa? Biar supaya nggak melebar, cara mempermudah persalinannya, boleh nggak nih di-share? Kalau sejauh ini dari segi dunia kebidanan, teoritis, jujur nih Bun, nggak ada teknik yang judul dari teknik melahirkan mudah yang terlilit tali pusat tuh nggak ada dipelajari di perkuliahan, nggak ada, bener. Jadi saya tidak berdasarkan, ya saya harus ceritain bahwa ini nggak ada dasar teorinya sebenarnya, nggak ada dasar teori. Tapi entah mengapa dari hasil perenungan saya temukan seakan-akan, ya, walah nyesel banget ya nonton videonya, ternyata tekniknya itu cuma seakan-akan. Karena bener Bun, dari perkuliahan saya dulu nggak masuk dalam kurikulum nih teknik bagaimana yang bayinya terlilit tali pusat itu bisa dimudahkan untuk proses jalan normal. Ya mirip dengan itu loh, teknik lahiran tanpa mengedan itu nggak ada dibahas teori. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Wah, sekarang sudah viral tuh ya, yang sambil tiup-tiup segala, sambil senyum, sambil tarik nafas. Itu beneran tidak ada dalam kamus, tidak ada dalam teoritis, tidak ada dalam kurikulum di dunia kebidanan, nggak ada. Tapi ketika itu benar-benar diaplikasikan, apalagi yang melakukan itu dengan penuh cinta, benar-benar ngefek.
gitu loh ya. Nah, jadi saya perlu garis bawahi, kalau Anda pengen ngejar teorinya, bener Bun, ini nggak ada teorinya. Ya, nggak ada teorinya. Tapi apa yang saya alami ini, dari hasil perenungan, apa namanya ya, ya perenungan lah, seakan-akan dituntun. Ya kalau ini begini ya gini, kalau ini begini ya gini gitu loh. Nggak tahu pokoknya dari mana, pokoknya ya dilakoni saja. Ya, mudah-mudahan masuk di akal. Nanti saya akan ceritain, mudah-mudahan masuk di akal. Dan kalau pengen di publish terus jadi apa namanya itu, jadi trademark, ya monggo silahkan lah, nggak ada masalah. Pokoknya ini hasil perenungan aja. Mau dihak patenkan, ada yang menghak patenkan, ya monggo silahkan. Ya mudah-mudahan ini semua ibu-ibu bidan, semua provider persalinan bisa menerapkannya di pasien-pasiennya yang mau lahiran. Dan banyak ibu-ibu yang mau lahiran ini terbantu dengan apa yang saya praktekkan ini ya. Gini, logikanya sederhana sebenarnya. Logikanya sederhana. Oke, gini ya. Oke, nanti ini akan saya ajak Bunda untuk apa ya? Untuk menerapkan, untuk implementasi ke diri sendiri ya Bun ya, supaya kita bisa saling kalau biasanya di Zoom itu kan bisa responnya siapa yang ini, yuk udah gimana hasilnya, tapi di sini tinggal Anda komunikasikan lewat chatting aja ya. Oke. Plasenta pada umumnya itu letaknya ada di sini. Ya, letaknya ada di sini. Ya. Ini bagian korpus, ini bagian fundus namanya. Fundus. Jadi rahim itu terbagi 3. Bagian rahim itu terbagi 3. Nah. Ya, balan kuis mimpes. Bayangin ini rahim kita. Kelihatan? Ya, kosong ya. Oke. Kayak mau sulap. Jadi gini. Ini bagian dari rahim. Nah, bagian atas namanya fundus, bagian badan namanya korpus. Ya, bagian badan namanya korpus, bagian bawah namanya segmen bawah rahim. Ya, atau serviks. Nah, gitu. Dah. Jadi seringnya plasenta itu numbuhnya kalau nggak di bagian fundus. Jadi begini ya, begini. Jadi di bagian fundus itu seringnya di korpus. Nah, kalau dia di bagian depan berarti korpus anterior. Hadapnya ke sana ya, di dalam maksudnya. Ini kan gambarannya saja. Jadi di dalam dia hadap ke depan gitu. Nah itu. Sudah? Misalkan gitu. Nah, itu di korpus anterior. Kalau di belakang korpus posterior. Jadi fundus atau di korpus. Nah, bisa di samping sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Ya, terserah dia maunya di mana. Gitu. Dah? Nah, kalau dia letaknya di segmen bawah rahim atau di cervix tadi, ya, itulah yang namanya placenta previa. Oke, placenta previa. Kalau di atas tadi fundus ya. Nah, normalnya di fundus. Saya agak kupas sedikit ya. Kenapa ditaruh di atas? Kenapa di sini? Nah, karena dia plasenta itu isinya lebih banyak dominan pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah, isinya pembuluh darah. Ya, kosong ya, kosong. Nah, pembuluh darah. Jadi, kalau ini tersentuh biasanya ciri-ciri utamanya adalah perdarahan. Kalau ini tersentuh perdarahan. Maka biasanya diletakkan di atas. Nih. Ya, di atas. Di bagian fundus tadi. Ya, supaya apa? Ketika bayi bergerak-gerak, dia nggak kesentuh. Maka tidak terjadi perdarahan. Oke? Berarti ciri-ciri utama dari plasenta di bawah atau plasenta previa atau plasenta letak rendah, salah satu ciri utamanya adalah perdarahan. Maka kalau nggak perdarahan, kok usah dipancing-pancing. Saya mau ngecek, mau tahu di mana plasentanya. Saya mau tahu air ketuban saya cukup apa enggak. Wes, nggak usah. Pokoknya niatin yang baik-baik, ya, prasangkakan yang baik-baik dulu. Kalau memang Anda pengen
meriksa kehamilan Anda, pastikan Anda hanya sekedar apa ya? Ya mau tahu aja lah, mau tahu tapi bukan menambah-nambah kekhawatiran. Gitu. Oke, nah coba bayangin. Nih bayangin. Ketika dia letaknya di atas. Di atas ya. Agak kesulitannya ini memerankannya. Nah ini, bayangin ininya di atas. Oke, kebayang ya, kebayang. Dah, ininya di atas. Wih, saya taruh agak ribet. Oke. Nah, ininya di atas, terus bayinya lahir. Ya, ini bayangkan ini di dalamnya. Kalau saya di dalamnya nanti susah dia. Gambarannya nanti susah. Jadi dia turun ke bawah. Turun ke bawah. Nah, otomatis kalau dia tali pusatnya melilit di leher bayi, mau keluar. Headsetnya mau keluar. Oke. Kalau dia melilit di leher bayi, otomatis tali pusatnya jadi semakin pendek. Ya, bisa ya. Untuk di Facebook bisa, karena saya nggak bisa ngeset untuk komen-komennya itu gimana ngilanginnya, saya nggak paham. Tapi kalau di Instagram udah bisa kelihatan. Ya, jadi saat dia mau keluar, ini akan membuat tali pusatnya semakin pendek. Nah, terus kenapa kalau pendek? Ya otomatis menyulitkan dia keluar. Gini tadi ya. Nah, jadi dia mau keluar itu ya tarik-tarian sama plasentanya. Nah, sama plasentanya. Maka tampilan keadaan pada bayi yang terlilit tali pusat itu biasanya loh ya, biasanya ada darah yang keluar, tidak seperti biasanya lendir bercampur darah. Ini tampilannya adalah darah banyak. Ya, maksudnya belum tentu terjadi perdarahan banyak, tapi dia darahnya merah gitu ya, merah. Kenapa? Karena tarian ini tadi loh, narik, jadi kemungkinan ada pelepasan plasenta. Walau sedikit, tapi dia akan menampilkan darah. Ya, jadi kalau Anda pernah dengar istilah orang Jawa tuh bilang wat kidang. Ya, orang Jawa pasti tahu tuh, wat kidang gitu ya. Jadi bukan lendir bercampur darah, tapi darah. Ya, hanya saja bukan untuk yang darah ngalir seger gitu. Nah, itu berarti pelepasan plasentanya sudah semakin banyak, ya. Nah, biasanya sih begitu. Atau lendir bercampur darahnya atau bloody show-nya itu bisa datang berhari-hari. Coba perhatiin. Flashback aja ke belakang ya buat ibu-ibu yang pernah ngalamin dedek bayinya terlilit tali pusat. Itu biasanya lendir darah yang keluar itu biasanya mau berhari-hari. Ya, kalau orang biasanya 1 hari gitu keluarin flek, kontraksi sering, terus lahir. Nah, ada yang sampai berhari-hari. Nah, saya ngalamin itu di anak pertama itu gitu. Hari Sabtu ngeluarin fleknya, ya darah bahkan ya. Hari Selasa baru lahir, Selasa. Nah, di anak kedua saya tidak terlilit tali pusat bayinya. Tapi anak ketiga begitu lagi. Ngeluarin flek hari Jumat. Terus hari Senin baru lahir. Nah, tuh ada yang benerin. Ya, iya bener lendir darah berhari-hari. Itu biasanya. Tapi dalam teori nggak pernah dibahas pun. Saya ngamatin dari hasil pengamatan aja. Ngamatin, oh iya ya. Nah, kayaknya tuh prosesnya karena ini tadi dia mau keluar terus tarik-tarian sama plasentanya. Jadi plasenta agak sedikit terpengaruh nih dengan keadaan kan mau lahir, otomatis kan dia
tali pusatnya kan dia akan tarik begini. Jadi ya plasenta jadinya terganggu. Gitu. Oke? Nah, lalu tali pusatnya jadi memendek. Makanya biasanya hal yang paling dikhawatirkan dengan keadaan terlilit tali pusat adalah persalinannya jadi lebih lama. Ya, karena apa? Itu tadi. Dia bingung kan? Bayinya mau keluar tapi plasentanya masih nempel ketat di atas, jadi tarik-tarikan sama plasentanya. Seringnya gitu. Dulu saya sering ngerujuk pasien gara-gara ini. Tapi nggak tahu kenapa ya, makin belakangan hari ini makin banyak yang bisa terbantu untuk lahiran secara normal, dan saya sendiri sebenarnya nggak tahu kalau itu terlilit tali pusat. Gitu ya. Nggak tahu kalau itu terlilit tali pusat, tapi anehnya prosesnya jauh lebih mudah. Gitu ya. Nah, kalau yang ini lagi-lagi saya ingatkan bahwa tidak ada dalam teori. Saya hanya mengisahkannya dari apa yang saya alami, dan mungkin ini bisa jadi tukaran pengalaman buat ibu-ibu sekalian, gitu ya. Nah, makin tinggi plasentanya di sana, terus makin pendek tali pusatnya keluar, makin menyulitkan makin pendek tali pusatnya, makin menyulitkan bayinya turun. Makanya apalagi yang bikin sulit turun itu seringnya salah satunya lagi adalah saat tali pusatnya pendek. Udah tali pusatnya pendek, plasentanya letaknya di atas, ya, itu akan lebih menyulitkan lagi dia tuh turun ke bawah. Masih lebih mending kalau itu plasentanya letaknya di samping sini atau di samping sini, jadi jaraknya lebih dekat ke jalan lahir. Walaupun terlilit tali pusat, biasanya dia jauh lebih mudah dibandingkan saat dia berada di sini. Gitu. Ya. Oke. Maka PR-nya adalah supaya dia lebih mudah turunnya, persingkat jarak dari fundus jarak dari fundus ke jalan lahir terluar itu persingkat, dekatkan. Gimana caranya? Nah, kita lihat. Mudah-mudahan ada yang bisa bantuin. Suci. Dia nonton nggak nih? Suci. Ya udah gini aja, kita tes dulu ya. Tes dulu. Nah. Ini rahim, ini bayi di dalam kandungan posisinya seperti ini. Gimana tadi? Gini ya, biar supaya Suci, dirimu kah itu? Oke, gini, ini posisi rahim di dalam tubuh kita. Ya, ini panggul. Mulai dari sini ini panggul nih. Pinggang itu adalah puncaknya panggul. Oh maaf bun, bidan Suci, bidannya saya. Ada yang nyahut. Suci ya. Mohon maaf ya bun, saya panggil bidan Suci biar bantuin untuk mendemonstrasikan. Ya biar kena gitu loh ya. Nah ini puncaknya panggul. Nanti akan saya bahaskan di pantomnya ya. Ini puncaknya panggul dan ini adalah simpisis. Ini depannya panggul kita. Nah, ini gambar saya lurus loh. Gambar saya lurus begini kan kelihatan ya. Ini aja lurus gitu kan. Gambarnya lurus, bukan dibengkok-bengkokin. Ya, sini muter sini belakang. Nanti baru ini ya. Duduk dulu di situ. Oke, lihat. Ini posisi tegak lurus. Ya, kalau kita lihat tadi, ini adalah pinggang, puncak dari panggul. Terus ini adalah simpisis, berarti letaknya panggul itu bukan lurus begitu, tapi dia agak sedikit tumpah ke depan. Nah, nanti kamu gini, kelihatan?
Kelihatan? Nah, kalau yang dari Instagram gini, yang dari Facebook gini. Oke? Nah, bisa lihat ya. Lihat tadi lagi perbandingannya. Oke. Ya. Gini, tumpahkan ke depan. Bener ya? Oke. Sekarang, nah, coba bayangkan kalau pinggangnya kita, ini tadi pinggang, puncaknya dari panggul nih, puncaknya panggul tuh pinggang sini. Nah, pinggang sini. Oke. Ketika pinggangnya kita tonggekkan, nonggeng, apalah bahasanya, deglek, deglek. Pinggangnya didorong ke depan. Nah, dorong ke depan, set, didorong. Apa yang terjadi? Coba gini dulu. Coba rasain dulu pinggangnya. Yuk, sama-sama didemonstrasikan. Rasain dulu pinggangnya. Ketemu pinggangnya, pegang pinggangnya. Oke, kemudian pegang simpisis masing-masing. Pegang. Supaya kita bisa tahu, oh iya, pinggang itu, panggul itu ternyata nggak rata begini loh dia. Nggak rata begini. Nah, nggak begini dia. Tapi gimana? Gini dia. Oke, coba dirasakan. Pegang nih pinggangnya. Kemudian pegang simpisisnya. Ketemu? Yuk kasih respon ke saya dulu. Ketemu pinggangnya terpegang, simpisisnya terpegang. Nemu simpisisnya? Oke, boleh kasih respon saya? Ketemu pinggangnya? Ketemu, oke, terima kasih ya Bunda, ketemu, oke, makasih banyak. Nah, ya terasa, ketemu, makasih Bun. Nah, bayangin, ini posisinya sudah begini loh. Dalam keadaan normal saja, simpisis itu turun. Ya, coba sekarang, pinggangnya ditekuk ke depan, deglek, apa sih namanya? Noh, ya tuh bidan Vina, ketemu katanya. Dorong pinggangnya ke depan. Yuk sekarang coba dorong pinggangnya ke depan. Apa yang terjadi? Simpisisnya makin turun, apa makin naik? Coba. Yuk. Simpisisnya, coba kalau pinggangnya didorong ke depan, pasti otomatis dadanya itu kebuka. Ya. Jadi nonggeng. Ya. Apa yang terjadi? Ketika nonggeng, deglek, apalah bahasa Indonesianya tadi tuh. Pinggangku banyak lemak. Pinggangku banyak lemaknya, susah nemu. Iya. Makin turun, ya benar. Simpisisnya jadi makin turun. Nah, makin turun, benar. Oke. Ya. Makin turun. Saya tanya, pinggangnya sakit apa enggak? Pinggangnya sakit apa enggak? Iya, benar, makin turun. Pinggangnya sakit enggak? Turun lah, iya benar. Merasa nyaman? Saat coba deglek maksimal, dorong maksimal, pinggangnya enak nggak? Didorong maksimal gitu. Iya, simpisisnya makin turun. Sakit? Iya, oke. Saat pinggang didorong begitu, rasanya sakit. Ya. Itulah yang menjadi penyebab Anda sering ngerasain sakit pinggang. Cek. Nah, tapi pas berdiri sakit, iya. Jadi seringnya pinggang itu menjadi center of gravity, tumpuan gravitasi tubuh si ibu yang lagi hamil. Ini akan lama-lama aus, akan lama-lama ngerasa
keletihan, kecapean, makanya ya udah dianya akan ngerasa sakit pinggang. Jadi gini, tulang belakangnya itu jadi ke belakang, pinggangnya ke depan, ya pinggangnya ke depan gitu, ya. Tulang ekornya jengat, tulang ekornya out, keluar. Ya pinggangnya rasanya nggak nyaman. Iya sakit ya, iya beneran. Oke, nah simpisis jadinya turun. Ya, simpisis turun, efeknya apa nih? Coba nanti kita cek ya. Simpisisnya turun, ininya makin kedorong ke depan. Oke, nggak nyaman, gini. Makin begini, simpisisnya jadi turun. Ya, berasa ditarik, ya. Nah, kita lihat. Lihat, Bun. Nah, gini ya. Dorong pinggangnya ke depan, otomatis simpisisnya turun. Dadanya kebuka, ini makin out ke belakang, ya makin ke belakang. Terus tulang ekornya ini makin gitu, makin out, ya makin ketarik ke belakang sana. Simpisisnya makin turun, ya ini tulang yang ini makin turun. Oke, ini dalam posisi berdiri loh ya. Nah. Ceritanya tadi kita tentang lilitan tali pusat. Kalau ininya makin kedorong ke sana, perutnya itu akan ketarik ke sana. Bener nggak? Makin ke sana, jadi kesannya itu kayak gini nih. Makanya saya perlu properti ini tadi. Kesannya kayak pada saat begini nih, ya. Ini posisinya lagi berbaring. Ya, tadi kan gitu, gini. Berbaring kan gini ya. Gini kan, nah gini, mudah-mudahan kena, mudah-mudahan paham. Oke. Ya, nah gitu. Jadi makin dia terdorong ke atas, gini, ininya makin kayak apa ya, gini, kedorong gini. Bener nggak sih? Coba deh yang hamil. Nah kayak gitu. Otomatis perutnya akan ketarik ke atas. Benar? Gimana sih katanya? Tuh. Gini. Ini posisi dia rata. Oke. Coba bayangin. Pinggangnya dorong ke atas. Otomatis ketika dada kita buka, perutnya ketarik ke atas sana, ininya ketarik ke bawah sana. Jadi kayak terbelah gitu. Ininya kedorong ke sana. Bener? Perutnya makin tegang karena ketarik, betul. Oke. Sekarang pertanyaan. Sampai di sini paham, alhamdulillah. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau dibuat begitu gitu, makin ketarik ke sana, plasentanya ini makin jauh atau makin deket ke jalan lahir? Coba. Makin deket apa makin jauh? Kalau ditarik begitu, makin gitu kan? Rahimnya makin digituin. Makin deket atau makin jauh ke jalan lahir? Ya, perutnya tambah melenduk ke depan, betul. Semakin lordosis itu bener tahu. Makin jauh, iya. Betul. Makin jauh, bener. Nah, apa yang terjadi lah? Sudah dalam kondisi stabil aja, dianya sulit untuk keluar. Ya, kok ada yang makin dekat? Jangan-jangan belum hamil ya. Jadi makin plasenta itu tadi makin ketarik ke sana, bayinya makin rahimnya itu makin turunnya ke bawah, padahal jalan lahir mau ke sana. Nah, saya kasih gambaran lagi gini. Iya, oke, makin jauh. Nah, gini, ya kelihatan ya, oke. Semakin itu didorong ke sana, ini semakin ketarik gini karena dia makin belenduk ke sana. Ini semakin turun ke sini. Padahal jalan lahir itu ke sana. Jalan lahir itu ke sana. Nah, apa yang terjadi ketika ini makin turun ke bawah padahal jalan lahirnya di sana? Ya,
karena posisi plasenta ke atas, makin ketarik, makin ke atas, makin sulit lahirnya. Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya sering nemuin ibu yang lagi lahiran dalam keadaan panik, ngedennya tuh begini. Pinggangnya tuh diangkat ke atas. Kalau lagi tiduran tuh pinggangnya di atas, Kak. Diangkat ke atas. Cak, kamu di sini biar paham. Ya. Ini bukan cerita porno aksi atau pornografi ya, Bun ya, tapi ini pelajaran. Cak, kamu di sini, terus masukin ini. Mudah-mudahan nyampe ya. Nah, masukin. Ya. Iya, makin jauh, makin sulit proses lahirannya. Makin sulit, makin susah. Nah, naik lagi ke sana. Oke. Ya, nah biasanya proses lahiran itu ngeden yang panik, nggak beraturan, apa namanya ya, lost control. Yang terjadi adalah dia tarik, terus satu lagi, terus kemana? Nah gitu loh, deglek gitu dadanya. Coba ininya turunin dulu, tapi deglek. Nah kayak begitu loh. Nah ini pinggangnya ini naik, seringnya tuh gitu. Ciri-cirinya tuh lihat, coba lihat nanti. Ciri-cirinya tuh dadanya buka, dia nariknya ke sana. Ya gimana mau turun bayinya? Karena dia narik gini. Nah, tuh, makin ke sana, ini terbagi gini. Iya, makanya terjadi robekan saat di perineum karena gitu. Sudah? Ya makin jauh dong, plasentanya makin ke sana. Makin ke sana plasentanya. Iya enggak? Nah, jadi makin sulit proses lahirannya. Lalu, caranya seperti apa? Ya, didekatkan porosnya, makin dekat, iya. Janinnya makin naik, betul sekali, Bun. Betul sekali. Makin naik, terus gitu ototnya makin ketarik. Jadinya makin apa? Makin tegang. Solusinya si ibu harus disuruh mengedan sambil lihat ke perut. Boleh lihat ke perut, tapi kalau tubuhnya gini, lihatnya gini, tapi dadanya tetap membusung, sama aja, Bun. Ya, yang harus diperhatikan adalah posisi tubuhnya mirip dengan kalau orang pose yoga cat, ya pose cat, ya. Perutnya ini dibawa turun, pinggangnya ini turunin ke bawah. Coba ini pinggangnya ini, nggak dari situ, dari tubuhnya yang datengin tubuhnya. Nah gitu, ketika tubuhnya datengin pinggangnya ini kan otomatis, pinggangnya ini kan otomatis terletak di sini, nggak terangkat. Coba kalau diangkat, bayangin lagi kalau diangkat. Nah ketika diangkat begitu, ini kan ke sana jauh. Iya, pencerahan ini, Bu. Selama ini nggak paham. Kalau maksudnya nggak diangkat tuh gimana? Ya gitu. Oke? Sudah? Berarti ini jangan didorong ke atas, tapi simpen ke dalam. Nah, sekarang coba masing-masing dirasakan. Saat berdiri tegak, coba naikin simpisisnya. Simpisisnya naikin. Ya, sambil dibungkukkan badannya, benar. Ya, bungkuk ke depan. Betul. Oke, coba deh. Posisi tegak, simpisisnya naikin. Nah, otomatis perutnya akan ngunci masuk ke dalam. Coba dirasakan. Ada yang bisa ngerasain? Kalau udah bisa ngerasain berarti udah pas. Tapi kalau belum pas. Ya, tulang ekor. Nah, saya coba pandu dari sini ya, Bun. Nah, tadi kan gini posisi dia normal kan begini ya. Kalau deglek tadi gini, makin turun. Nah, ciri-cirinya atau menandakannya ini, tulang ekornya ini biasanya out gini. Karena pinggangnya gini. Simpisisnya makin turun. Udah, coba rasakan
tulang ekornya masuk, simpisisnya naik, gitu, gitu. Jadi yang bergerak hanya pinggangnya, hanya simpisisnya. Aduh, kok ngerasa bayinya turun, Bu Bit? Sudah berapa minggu, Bun? Kalau udah mau lahiran, udah deket-deket, udah trimester 3, malah itu dianjurkan. Udah ngerasain, oke. Nah, masukin tulang simpisisnya naikin, stabilkan. Ya, perut terdorong masuk ke dalam, nggak nonjol keluar lagi. Dia akan seolah-olah bayinya tergendong, dihak, gitu. Ini Bu, bidan yang aku rekomen kemarin. Oke, terima kasih banyak atas rekomendasinya, Bun. Oke, ya bisa. Sekarang sambil nonton live ini, monggo silahkan sambil tiduran. Nah, sambil tiduran, rasakan saat tiduran gitu, seperti yang dibikin bidan suci tadi. Simpisisnya naik. Nah, otomatis perutnya kita itu nggak akan gitu lagi. Kaki nggak nekuk, nggak nekuk. Ini tadi yang tadi kita praktekin tadi itu apa? Iya, perutnya agak terasa masuk ke dalam. Yang tadi kita praktekin itu saat berdiri, sekarang tiduran. Ya, perut atas terasa masuk ke dalam betul. Jadi kalau selama ini nonggek ke depan, perutnya belenduk ke depan, bokongnya nonggek ke belakang, itu ciri-ciri dari simpisis kita turun. Ya, itu lama-kelamaan akan ngalamin sakit pinggang. Ya. Nah, pada saat tidur baringan seperti ini, ya. Intinya dorong pinggangnya ke belakang. Dorong pinggangnya ke belakang. Belenduk itu apa ya? Semprul. Aneh tuh. Dia tanya belenduk itu apa, Bu? Halo, Bidan Ani. Bidan Anoy. Udah. Otomatis nih ketika ininya turun, datang aja badannya. Nah, datang badannya. Ini otomatis akan nyet masuk ke dalam. Nah, nyet masuk ke dalam. Ya. Oke. Gimana pengalamannya? Bisa masuk bayinya, perutnya masuk ke dalam, otomatis yang tadinya jauh. Ya, gini, ini saya tunjukin. Nah, ketika pinggangnya diturunin, otomatis ini akan ke sana, ya. Tulang belakang akan membungkuk ke depan, tulang ekor akan ke sana. Ini akan turun, jadi jalannya lebih mudah naik ke atas. Jadi seolah-olah tuh gini, iya mendelep ke dalam. Nah, tuh. Dan Ani ada yang bilang mendelep ke dalam. Mendelep apalagi tuh. Jadi gini, kalau dia nonggek, kalau dia pinggangnya itu dibawa ke atas, ya, otomatis ini kedorong ke sana, yang sebenarnya bayinya akan, ya gitu tadi. Nah, gitu. Nah, karena dia ketarik ke sana, tapi dadanya buka, jadi dia ngikut ke sana gitu. Seolah-olah terbelah, puncaknya di atasnya. Nah, jadi gini. Tapi ini makin turun, padahal jalan lahir tadi, ya lihat, porosnya jalan lahir tuh, porosnya jalan lahir. Nah, seret. Bayangin kalau kita nonggek, ini out ke belakang, ini dadanya buka ke sini, ini kedorong ke sana, otomatis makin sulit dia. Ini makin tinggi, makin sulit dia, karena dia makin turun ke bawah. Ya. Jadi makin sulit turun ke bawah. Jadi sudutnya itu makin lancip ke sana. Tapi kalau ini turun, dia ke sana, ini ngasih jalan. Nah, seolah-olah tuh gini. Ya. Nah, saat kita tiduran, kan kita gini nih. Saat tiduran, ininya dorong ke sana, ya. Tadi begitu, jengap. Set.
ininya otomatis turun. Ya, otomatis turun. Ketika ini turun, padahal jalan lahir itu begini ke sana, ya, ke sana. Nah, bayangin kalau ininya turun, berarti dia akan ngunci pintunya. Akan ngunci pintu jalan lahirnya. Otomatis jadi lebih sulit. Nah, gitu. Maka dulu saya tuh hampir setiap pokoknya dikit-dikit ngerujuk. Karena apa? Ya gitu, macet di situ. Nah, alhamdulillah dengan menerapkan ini, jadi banyak yang terbantu meskipun kondisinya terlilit tali pusat. Karena dia makin gini, nekuk ke dalam. Nah, gitu. Jadinya ketemu di tengah. Terus simpisisnya naik, ngasih jalan untuk keluar. Nah, bisa kebayang nggak tuh ya? Nah, gini. Kalau ininya, ini kan rata tadi ya. Ininya, ya dari sini, ini bayangin tadi ada tulang belakang. Tulang belakangnya begini, nekuk ke dalam, simpisisnya naik begini. Nah, otomatis dia ngasih jalan. Simpisisnya naik begini, otomatis dia ngasih jalan. Ini malah nyorong ke sana, biar supaya makin cepat keluarnya. Ya, kira-kira begitulah, Bun. Ya, penjelasannya cukup rumit atau gimana ya? Karena memang nggak ada dalam teoritis, nggak ada. Saya bilang ini tadi, ya saya merenungi aja hasil perenungan. Ya, mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan banyak penolong persalinan sehingga bisa diaplikasikan dan banyak ibu-ibu hamil yang terbantu dengan keadaan seperti ini. Oke. Alhamdulillah. Bidan Ani yang nggak rumit lah, wong dia yang sering nanganin di sini. Live-nya disimpan di feed, insya Allah. Ya, dipraktekin kok sesek ya, Bun, karena belum biasa. Relax aja, santai aja. Sayang, saya baru tahunya sekarang. Iya, saya juga baru tahunya belakangan ini kok, Bun. Sabar aja. Memang udah waktunya begitu kok. Ya, tahunya setelah belajar banyak sana sinilah. Salah satunya prenatal gentle yoga juga. Kalau udah untuk sakit pinggang, solusinya tidurnya harus gimana ya, Bu? Tidurnya santai aja. Untuk sakit pinggang sebenarnya perlu yoga, cat cow pose. Ya. Posisi bayi melintang, sujudin aja, banyakin sujud. Bu mintanya praktek buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Ya. Selama pandemi kita harus membatasi jumlah klien yang datang. Jadi satu hari itu jatahnya hanya 10 orang. Karena saya biasanya lama di konsultasi. Kalau mau jumlahnya aja yang banyak, nanti nggak kebagian konsultasi. Nah, jadi dibatasin hanya 10 orang supaya selain diperiksa, konsultasinya boleh sepuasnya gitu. Dan jadwalnya itu kenapa jadwalnya sore? Biasanya saya pagi kerja, ada masuk ngajar juga di Akademi Kebidanan, tapi sekarang sudah ceritanya Fakultas Kebidanan gitulah ya. Pagi saya ngajar, maka saya sore jam 4:30 sampai 6:30 untuk hari Senin sampai hari Kamis. Senin sampai Kamis saya jam 6:30 sampai 6:30 sore. Terus hari Jumat itu habis maghrib kurang lebih sekitar jam 7 malam sampai jam 9 atau jam 10, selesainya jam berapa. Terus hari Sabtu itu saya ada di jam 9 sampai jam 11 pagi gitu. Iya, jadi nyesek. Iya, karena belum terbiasa. Apalagi kalau selama ini fahamnya atau konsep yang tertanam di bawah sadarnya itu melahirkan itu ya harus gitu-gitu, karena kayak yang di sinetron. Kalau konsul sama Bu Bidan pokoknya puas. Waduh, siapa itu yang ngomporin dari tebing tinggi lah gitu. Ya, makasih banyak ya Bun ya. Mohon doanya, saya ingin VBIC. Semoga Allah
mempermudah. Amin ya Allah. Sabtu ini saya ke praktek, saya sudah daftar ke admin. Iya, saya lupa tadi bilangnya. Karena di jatah hanya 10 orang, jadi wajib daftar ke admin. Sebenarnya infonya ada di Instagram, ada di Facebook untuk jadwal. Boleh dicek nanti ya Bun ya, boleh scroll aja. Saya kayaknya udahan dulu ya. Saya sudah beberapa kali terasa seperti kesetrum. Apanya itu yang kesetrum? Apanya yang kesetrum ya? Bu Bidan, kalau udah 36 minggu janin masih berputar. Masih berpeluang berputar, tapi kemungkinannya kecil. Jangan dipaksain ya Bun. Prakteknya jangan langsung apa. Pokoknya nalar logikanya itu tadi nyampe ya ke situ ya. Nah, itu kan tadi dibarengi kalau nanti Anda begini terus ngeden, ya itu sama dengan dorong bayinya. Nanti dipraktekin pada saat proses persalinan. Yang penting kendalikan diri Anda supaya nanti Anda bisa melakukan yang terbaik saat ngeden. Saat ngeden itu postur tubuhnya itu tadi. Kalau orang panik tuh gitu-gitu loh. Naik ke atas sana. Jadi sehingga ya itu tadilah yang terjadi. Dedek bayinya makin jauh. Nah, kalau dia makin jadi diantar gitu ya, dadanya dorong bayinya turun, perutnya masuk, jalan lahirnya jadi lebih mudah. Jadi seolah-olah diantarkan ke pintu jalan lahirnya. Oke. Positif banget buat saya pribadi Bu ilmunya, jadi lebih tenang. Alhamdulillah. Boleh, mau setengah jongkok boleh. Yang penting tuh posisi membungkuk itu tetap. Jadi berdiri. Nah, kayak misalkan Anda kenal dengan teknik atau metode Maryam ya, persalinan Maryam. Nah, persalinan Maryam kan gitu juga. Pegangan, terus badannya kan dibungkuin ke depan. Nah, itu mendorong bayinya turun. Ya, posisi sambil tegak berdiri tuh dorong. Gitu. Itu tuh. Nah, kalau plasentanya di bawah, kalau dia menutup seluruh jalan lahirnya, itu nggak bisa lewat jalan normal, Bun. Lahirnya bisa. Tapi keselamatan bayi nggak bisa dijamin. Karena apa? Karena plasenta itu sumber pernafasannya. Kalau nafasnya lahir duluan, so pasti dia kesulitan bernafas. Jadi nggak bisa keselamatannya jadi terganggu gitu. Bu Bidan, istri saya hamil 33 week tapi lebih nyaman tidur sebelah kanan, apakah aman? Tidur posisi terlentang. Nah, ini saya kasih tunjuk, mudah-mudahan bisa paham lagi ya. Ini yang merah ini. Oke, ada ya kelihatan yang merah ini ya. Nah, ini namanya aorta abdominalis. Aorta itu pembuluh darah besar yang ngirimin darah ke rahim. Ya, ke seluruh bagian yang sinilah yang di dalam ini ke sana, ya. Nah, aorta abdominalis. Ya, karena dia pembuluh darah besar, jadi sentralnya pembuluh darah di situ. Nah, bayangin kalau dedeknya makin besar, terus kita tiduran terlentang, karena dia juga patuh dan tunduk pada gravitasi bumi, dia akan menekan pembuluh darah ini. Maka sirkulasi darah ke tubuh kita jadi nggak nyaman, nggak lancar. Pasokan oksigen bisa jadi terhambat. Nutrisi juga gitu. Maka ibu yang lagi hamil tidak dianjurkan berlama-lama tidur terlentang. Bukan nggak boleh ya, boleh. Tapi nggak boleh berlama-lama tidur terlentang. Sudah? Nggak boleh berlama-lama tidur terlentang, karena akan menekan pembuluh darah yang tadi di atas tulang belakang itu tadi. Sudah? Kalau sebentar-sebentar mah boleh nggak apa-apa. Ya nggak boleh tuh terlalu lama, karena dia akan menekan dan mengganggu sirkulasinya, terutama ke janin. Sudah? Jadi nggak boleh terlalu lama ya.
tidur terlentang, apalagi telungkup. Ibu hamil jangan tidur telungkup. Apalagi kok hamilnya besar, jangan. Kalau masih trimester 1 masih memungkinkan ya, tapi kalau udah trimester 2 ke atas jangan tidur telungkup. Ya. Jadi tidurnya gimana? Miring kanan apa miring kiri yang baik? Dua-duanya baik, Bun. Dua-duanya baik. Malah kalau Anda buat katanya lebih bagus tidurnya miring ke kiri. Iya, bagus miring ke kiri. Tapi bukan berarti yang miring ke kanan itu jelek. Enggak. Malah kalau Anda lebih banyak ke kiri, akan membuat rahimnya condong ke sebelah kiri. Ini juga akan membuat posisi janin jadi nggak optimal. Maka apa yang harus dilakukan? Seimbangkan tidurnya. Sebentar miring kanan, sebentar miring kiri, sebentar miring kanan, ganti balas miring ke kiri.